Halo teman-teman Undercar Vlog, hari ini kita akan mencoba untuk review Jimny yang menurut gua ini yang sangat spesial sekali di Indonesia. Ini adalah Jimny generasi ketiga yang dinamakan JB23. Oke, jadi Jimny generasi ketiga ini mungkin teman-teman udah pada tahu di tahun 2018 itu ditawarkan oleh Suzuki sebanyak 88 unit. Dan itu adalah tipe yang JB43, bukan yang ada di samping gua ini. Jadi gua akan sedikit menjelaskan dulu untuk tipe-tipe yang ada di generasi ketiga ini ya. Jadi yang pertama itu ada JB23 dengan mesin 660 cc turbo, ada JB33 dengan mesin 1300 NA, ada JB43 juga dengan mesin 1300 NA, dan yang nggak ada di Indonesia nih, itu ada JB53. Mesinnya diesel 1400 cc. Jadi sebenarnya untuk yang Jimny generasi ketiga itu memang termasuk Jimny yang populasinya paling sedikit ya di Indonesia. Padahal di Jepangnya sendiri itu rentangnya yang paling panjang, dibuat dari tahun 1998 sampai 2018. 20 tahun. Tapi ternyata di Indonesia malah baru ditawarin di tahun terakhirnya generasi ketiga ini ada. Emang sangat disayangkan sih. Jadi malah jadi terkesan di Indonesia itu kurang dikenal ya, karena selama ini nggak pernah dimasukin oleh Suzuki. Lalu kalau kita ngomongin beberapa model yang ada di generasi ketiga itu, kenapa gue bilang yang mobil ini sangat spesial? Karena setahu gue ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia untuk JB23. Nah sekarang kalau kita ngomongin Jimny yang JB23 ini, gimana sih cara ngebedainnya sama yang seri-seri lainnya? Kalau kita tahu mesinnya yang paling membedakan, tapi itu kan adanya di dalam, kita nggak bisa ngeliat langsung. Yang paling gampang, pertama itu di bagian sampingnya. Kenapa nggak gue bilang air scoop ya? Karena bisa aja orang nempel, padahal dia nggak turbo, mesin yang nggak ada intercooler. Jadi paling gampang itu di samping. Kalau misalnya untuk Jimny yang JB23 ini adalah K-Car. Jadi di Jepangnya sendiri dia ada regulasinya, maksimal cc 660, terus juga sumbu rodanya nggak boleh keluar dari bodi. Itu dia, kalau kita ngelihat yang rata kayak gini, ini adalah JB23. Sementara sisanya yang ada di Indonesia, mau JB33 atau JB43, itu semua udah white atau keluar. Kalau misalnya keluar gini, ciri-cirinya ngelihatnya itu dia ada tambahan over fender ya. Pastinya di depan, sama satu lagi ya di bagian belakang ya. Intinya dia ada spakbor tambahannya karena gardan lebar atau wide. Itu dia kenapa di Indonesia atau di negara bagian lain mengenal Jimny generasi ketiga ini sebagai Jimny White. Dulunya itu emang pas nongol dibilangnya Jimny White untuk pasar yang di luar Jepang ya. Karena di luar Jepang intinya semua yang gardan sumbu lebar. Tapi kalau yang Jepang keluarnya cuma yang ini nih, yang K-Car. Dia rata. Terus ya bedanya kayak misalnya bumpernya dia lebih lebar ya. Posisi kayak fog lampnya lebih keluar gitu. Ini juga beda konfigurasinya. Dan ini air scoop-nya. Ini untuk yang di JB23. Oke, sebenarnya masih ada beberapa bagian lain yang menjadi pembeda ya untuk JB23 dengan para adik-adiknya. Nah, tapi mungkin untuk sekarang gue akan lebih singkat aja untuk masalah itu karena gue nggak sabar untuk nyoba off-roadnya. Tapi sebelumnya gue pengen ngomongin dulu untuk desainnya. Jadi ini adalah mobil yang lahir di tahun 98, dimana saat itu desainnya Suzuki atau mungkin mobil-mobil Jepang lagi era-era kapsul ya, era yang gue sendiri nggak suka, kayak misalnya mobil yang generasi ketiga ini, atau kita ngomongin Escudo 2.0 atau Karimun dan teman-teman yang lainnya. Tapi yang gue suka di mobil ini tuh benar-benar ngeliatin Jimny sebagai Jimny yang futuristik, dalam artian membulat. Buat sebagian orang kayak aneh sih ya, bulat kayak aduh nggak nafsu deh ngelihatnya. Gue nggak suka ya, tapi setidaknya Jimny ternyata bisa dibikin bulat gitu. Masih ngomongin desain, jadi yang spesial dari Jimny JB23 ini adalah ini merupakan Jimny yang limited edition atau edisi khusus. Jadi yang bedanya itu sebenarnya untuk desain bumpernya ya, mau ngomong bumper depan, terus yang sampingnya malah dia ada tambahan side skirtnya nih. Udah kayak mobil sedan-sedan gitu nggak sih untuk performance dan fashion ya. Ada side skirtnya, terus desain bumper belakang juga beda. Dan identitasnya ini dia ada di belakang, Wildwind.
Jadi Wildwing ini adalah spesial 30 tahunnya Jimny ya. Jadi di saat itu Jimny udah 30 tahun, udah lama juga ya. Dan begitu 30 tahun dia mengeluarkan generasi ketiga yang variannya Wildwing seperti ini. Buat teman-teman yang mungkin udah nonton di vlognya Om Mobi, sempet dikasih tauin bannya itu pakai ban es. Iya, emang bener ini pakai Michelin X Ice ya. Tapi ini bukan ban salju ya, beda teman-teman. Kalau ban salju itu emang buat di permukaan kayak es serut gitu ya. Tapi kalau misalnya ban es itu tetap di permukaan aspal, tapi yang ada lapisan salju. Bedanya di mana? Dia bedanya itu dibandingkan ban kayak jalan raya biasa, dia komponnya itu lebih soft. Makanya kalau ban es ini dipakai di jalanan biasa kering gitu ngegrip banget karena soft. Kedua, dia ada semacam kayak guratan-guratan kecilnya di kembangan bannya. Sorry ini udah kotor. Intinya itu yang ngebikin dia tetap ngegrip kalau misalnya ada permukaan es yang ada di aspal. Ya di Indonesia emang nggak ada sih. Ini kebetulannya di sini dapatnya bannya mesti pakai ban es. Nah, ini dia bagian mesinnya teman-teman. Kecil banget ukurannya. Dia 3 silinder, 660 cc turbo. Dan sebenarnya ini kenapa 660 itu karena emang regulasinya dari Jepang ya. Ini kan disebutnya K-Car ya atau Keiji Dosa Class. Itu adalah kelas mobil di mana ukurannya itu pada intinya punya batas maksimal karena dia untuk kebutuhan pajak yang lebih murah dan lain-lainnya. Jadi batasnya 660 cc. Dan kalau teman-teman lihat di sini, dia sebenarnya ruangannya tuh nyisanya tuh masih banyak banget ya di bagian depan dan di bagian belakang gitu. Jadi mesin ini adalah mesin yang juga dipakai di beberapa mobil Suzuki kayak misalnya Cappuccino, terus Suzuki Alto itu pakai mesin ini K6A dengan tenaga 65 HP, torsinya sekitaran 106 Nm. Kita cobain ya, dengar suaranya. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita langsung nyobain aja ya. Oke. Kayak suara starter carry. Kita dulu yang pasti kita buka aja kacanya. Gue pengen nyobain dulu untuk kita dari 0 ke sekiannya ya. Gue nggak bisa bilang 100 km. Kalau kenceng dan kayaknya nggak nyampe untuk lurusannya. Gue pengen nyoba dulu seberapa gesit untuk akselerasinya. Bakal nyoba di lahan yang rata sih ini, jadi nggak ajrut-ajrutan. Setirnya ngomong-ngomong enteng banget, berenteng banget. Gue masih pakai low, tadi gue pindahin dulu ke H. Kayak gue nyoba ya, sekarang bismillah. Udah keburu di ujung. Tapi emang bener-bener mobilnya laju banget sih. Ini buat kalau orang mikir 660 cc. Iya turbo sih emang, tapi tetepnya 660 cc. Cuma 3 silinder. Mestinya kan ya nggak segitunya juga buat ngebawa ban mobil gitu. Tapi ternyata oke banget itu. Ini gue coba lagi, gue mau agak munduran dikit. Belum masuk. Coba lagi. Turbonya mulai ngebus di sekitar 4000 sampai 4200 RPM. Sementara ini untuk RPM-nya sendiri di indikatornya tuh nyampe ke 10.000 ya. Jadi kayak kalau orang nggak tahu ini mobil apaan sih sampai 10.000. Tapi kalau kita lihat di kilometernya, speedometernya tuh cuma nyampe 140. Mengundang pertanyaan banget gitu.
Tapi asli laju banget mobilnya untuk di Jimny generasi ketiga ini. Emang termasuk enteng ya, bobotnya tuh di bawah 1 ton, sekitar 900 kiloan. Dan itu emang lumayan bedanya sama Jimny yang baru, yang generasi keempat itu sekitaran 150 kilo bedanya sama Jimny yang baru. Ya itu berasa banget sih beda segitu ya. Sumpah nih. Oke, gue pengen coba seberapa gesit nih ya. Kita akan nyoba muter sedikit di sini. Tapi jangan lupa selalu teman-teman yang mau nyoba pastiin jangan sampai ada orang-orang yang di sekitar yang bisa ngebahayain, dan juga seatbelt. Kita coba. Aduh, seru banget. Jadi kalau gue bisa bilang temen-temen, di mobil JB23 ini bobot 900 kiloan, HP-nya 64, torsi 106 Nm, itu bener-bener bikin nih mobil berangkat banget ya, fun to drive banget gitu. Emang orang pasti pada nggak nyangka ya 3 silinder gitu bisa apa sih gitu, ternyata berangkat banget. Dan gue jujur sebenarnya lebih enjoy nyetir ini ya. Kalau yang generasi 4 yang baru itu ya udah mobil baru gitu 2019 2020, tapi kalau ini kan mobil saya 20 tahun yang lalu, tapi benar-benar funnya ternyata bisa lebih dibandingkan yang generasi baru. Kalau kenyamanan ya jadi tanya ya, Gen 4 tetap lebih enak. Oke, sekarang kita akan nyobain buat muter lagi, kita nyobain medan-medan off-road yang lain ya. Kita bakal tes suspensinya gimana, tapi ya karena pakai ban es, ya kita nyesuaiin aja jalurnya. Oke, sekarang gue bakal nyobain untuk nanjak ya teman-teman. Gue bakal nyobain di tanjakan yang lumayan, apalagi buat ukuran Jimny. Dan ini kan rasionya masih standar ya, final gear itu masih standar. Jadi kalau misalnya emang naiknya agak susah juga sebenarnya wajar juga. Tapi nggak tahu juga, ini masih pakai ban kecil, mestinya dia nggak terlalu beban ya. Kalau masih final gear standar, bannya digedein kayak ukuran 29 ke atas tuh biasanya beban. Tapi kalau misalnya ini ukurannya kecil banget, sekitar 27. Ini udah gue masukin ke low, gue coba lihat ya. Buat crawlingnya, gue cobain dulu. Kurang low. Mungkin gue kasih RPM agak tinggian dikit ya. Ini udah di low 1, RPM 3000 baru bisa naik, nggak pakai effort. Cuma itu dia teman-teman, ini mesin emang nggak ada torsinya, jadi ya wajar ya kalau kita mau kayak ketemu yang tanjakan-tanjakan gitu atau lumpur yang rada dalam, RPM-nya mesti main di RPM tengah ya, 3000, 4000. Jangan kayak mau mobil cc gede yang di 2000 aja tuh udah cukup banget. Oke teman-teman, kita akan nyobain untuk turunannya di tempat yang tadi. Gua pasin dulu, selalu setir udah lurus, posisi mobil udah lurus. Nih begitu udah meluncur gua nggak akan ngerem ya, gua biarin aja dia meluncur sendiri. Termasuk cepet meluncurnya. Jadi kalau kita ngomongin mobil yang bukan modern yang ada hill descent controlnya, itu yang bikin nahan turun tuh ada beberapa faktor. Kayak misalnya kapasitas mesin, habis itu untuk rasio giginya itu yang bakal berpengaruh. Pada intinya kalau kita turun itu ya biasa yang suka orang pada salah kaprah ya, biasanya malah direm abis-abisan. Itu bahaya, suka malah ngunci, yang pada intinya mobil jadi nggak bisa ke kontrol ya. Jadi yang paling bener sebenarnya kita harus biarin pakai engine brake, terus kita mulai apply rem sedikit-sedikit sambil posisi mobil dibenerin. Kita coba muter lagi tempat lain.
Oke teman-teman, kita bakal nyobain sekarang di Allure Air ya, buat ngelihat artikulasi suspensinya nih. Ngomong-ngomong nih, suspensinya dia udah coil spring semua, sama ya kayak Jimny yang generasi keempat, dia trailing. Travelnya sebenarnya nggak terlalu banyak sih, tapi jauh lebih nyaman dibandingkan generasi kedua ya, yang masih pakai pair down kalau di SJ410. Rasio kurang low, jadi kita mesti ngejaga RPM. Kalau RPM terlalu rendah, mati. Posisi udah gantung, kalau gua lanjut gasnya dia nggak akan maju karena dia nggak ada LSD-nya kalau nggak salah di yang mobil ini ya. Jadi kalau kita ketemu kayak celah-celah yang bikin ngegantung bannya, kita mesti berin posisi. Yang penting jangan sampai ada ngegantung bannya. Nah, kita lanjutin lagi, gue mau ngelewatin jalur yang tadi lagi, alur-alur. Tapi kali ini gue akan coba untuk jangan sampai ngangkat, jadi harus jalurnya ngambilnya cermat. Main miring-miring dikit. Ngangkat kiri belakang, kanan belakangnya ngangkat. Nah, ini ada fakta menarik nih teman-teman. Kalau semakin mobil yang kita pakai off-road ukurannya kecil, itu semakin berasa yang namanya masuk ke lubang atau miring-miring. Tapi kalau mobilnya gede tuh enggak, lebih antep ya, lebih kayak di dalam tuh kayak nyaman aja gitu masuk ke lubang. Tapi ya itu dia, walaupun Jimny kecil tapi ya kenikmatannya gitu. Kayak rasa off-roadnya kayak rock and roll gitu, gabruk, miring apa, itu yang menurut gua serunya di situ sih. Itu Jimny generasi berapa ya sih? Lagi lewat alur air. Gue bikin ngangkat ya. Kalau gue lanjut gak bisa nih. Nah udah ngangkat, udah tahu. Jadi cara ngambil yang benar itu adalah jangan di crossing ya, jangan disilang, biarin miring gini. Yang penting bannya nggak ada yang ngangkat. Ini gue sekarang mau balik arah, tapi posisinya itu terlalu ngangkat ya depannya, jadi ban belakangnya gantung deh, nggak bisa. Kalau misalnya kita ketemu kayak model yang intinya mau balik arah tapi bannya gantung, kita nggak perlu maksain buat sekali ngambil ya. Soalnya lagi kompetisi harus bisa, gimana caranya sekali ngambil. Kalau lagi sekedar ya kita jalan-jalan aja, kenceran, kita mending posisiin mobil lu untuk bisa dapat yang emang lebih sesuai. Jadi maksudnya nggak perlu sekali ngambil ya, kan cicil aja dulu balik arah, yang penting posisinya lebih rata. Oke, sekarang dengan posisi gini kita naiknya udah lebih enak. Oke, sekarang gue pengen nyobain lagi untuk nanjak. Ini mungkin teman-teman sebagian udah pada lihat waktu yang gue off-road rame-rame di sini. Pemilik sebelumnya mobil ini nggak bisa naik ya, tapi waktu itu emang licin banget sih. Sekarang udah agak mendingan, tapi nggak tahu juga nih. Kita lihat aja.
Nah, tapi kalau misalnya emang nggak bisa naik, ya wajar aja nih. Soalnya bannya aspal ya, jadi gue cuma ngobati rasa penasarannya. Oke, langsung kita mulai. Ternyata bisa naik. Lanjut turun, rem dikit aja, yang penting stay lurus. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dan nyobain Jimny JB23-nya. Terima kasih yang udah nonton. Oh iya, ini sebenarnya banyak banget yang pada nanya. Ini Jimny emang belum lama gua beli dari temen gua, dan emang gua rencana buat jual lagi ya. Gua mending ngomong di video aja daripada capek balesin satu-satu. Tapi emang mau gua rapin dulu beberapa, bukan modif sih, tapi lebih ke nyegerin aja gitu beberapa bagian sebelum ya emang mau gue jual lagi. Nggak tahu mending ini apa Jimny generasi 4 yang disimpan. Makasih yang udah nonton, semoga bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian rasa ini ada gunanya videonya ya untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dadah.